Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Sofyan Hidayat dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Pembangunan yang terdiri dari M. Raihan Azhar dan Maria Fatmawati. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan kelas Ekonomi Syariah 8. Di sini saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu tentang indikator ekonomi. Produk nasional bruto. Keberhasilan suatu pembangunan apabila dilihat dari sudut pandang ekonomi dapat diketahui dengan mengukur peningkatan pendapatan nasional atau pendapatan nasional per kapita. Pendapatan nasional per kapita dan produk nasional bruto sudah dikenal sebagai indikator pembangunan. Pendapatan nasional adalah konsep yang meliputi konsep-konsep produk domestik bruto atau GDP, produk nasional bruto GNP, dan pendapatan nasional bruto atau GNI, dan lain sebagainya. Konsep-konsep tersebut dapat digunakan untuk mengukur aktivitas ekonomi industri suatu masyarakat, yaitu dengan menghitung output atau pendapatan yang dihasilkan oleh suatu masyarakat apabila dihitung dalam periode tertentu. Produk domestik bruto atas dasar harga pasar minus penyusutan. Adapun ketiga tujuannya, yaitu yang pertama, memperbesar pengaruh dan kekuasaan negara tersebut ke negara lain dan cenderung melakukan aksi militer atau invasi ke wilayah lainnya. Yang kedua, mengupayakan pemerataan tingkat pendapatan dan kemakmuran di semua lapisan masyarakat, di mana pengenaan pajak diberlakukan kepada seseorang tergantung dari tingkat pendapatannya. Jadi, jika pendapatan seseorang makin tinggi, maka pajak yang dikenakan juga akan semakin besar. Yang ketiga, menaikkan tingkat konsumsi masyarakat, mulai dari kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan perumahan, sampai kebutuhan yang lebih tinggi seperti barang-barang mewah dan konsumsi yang tahan lama. Yang kedua yaitu Net Economic Welfare atau disingkat NEW, merupakan konsep yang berusaha menampilkan tolak ukur ekonomi yang lebih baik dan melakukan koreksi dan penyempurnaan komponen-komponen yang ada dalam konsep GNP. Ada beberapa komponen baru yang dinilai positif sebagai komponen nilai tambah, di antaranya yaitu yang pertama, nilai tertentu dari kenikmatan yang didapat dari waktu luang. Yang kedua, nilai tambah yang dihasilkan dari aktivitas yang tidak melalui pasar seperti mencuci sendiri, memperbaiki rumah, dan lain-lain. Yang ketiga, nilai tambah dari aktivitas sektor informasi. Ya, sekian penjelasan dari materi saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Raihan Azhar dan Maria Fatmawati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.